Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempresentasikan tradisi kritis dalam teori komunikasi. Nama saya Junita Insya Zahra. Nama saya Salsabila Nurija Rahma. Nama saya Nadila Fitriani. Yang pertama di sini ada tradisi kritis, merupakan salah satu tradisi dalam teori komunikasi yang membahas hubungan antara komunikasi kekuasaan, penindasan, dan keistimewaan dalam masyarakat. Tradisi ini diangkat dari pertanyaan mengenai mengapa sebagian orang memiliki keuntungan sosial tertentu, sedangkan kelompok lain mengalami keterbatasan atau ketidakadilan. Menurut kondisi kritis, kondisi tersebut tidak terjadi secara alami, melainkan dibentuk dan dipertahankan melalui komunikasi, simbol, aturan, dan makna yang berkembang dalam masyarakat. Di sini tradisi kritis dipengaruhi oleh Marxisme, Frankfurt School, postmodernisme, postkolonialisme, feminisme. Selanjutnya di sini ada gagasan utama tradisi kritis. Yang pertama ada fokus pada struktur kekuasaan. Tradisi kritis menganalisis struktur kekuasaan dan ideologi yang mendominasi masyarakat, mempertanyakan siapa yang memiliki hak bicara dan apa yang boleh dikatakan. Yang kedua ada emansipasi sosial dan kebebasan, membuka kondisi sosial yang menindas dan mendorong emansipasi, membebaskan kelompok yang bertindas dan dari struktur kekuasaan yang tidak adil. Yang ketiga ada teori dan tindakan, menggabungkan teori dan tindakan untuk menciptakan perbuatan sosial yang nyata menuju masyarakat yang lebih adil dan setara. Selanjutnya ada Marxisme, yaitu menekankan bahwa struktur ekonomi menentukan struktur sosial. Dalam sistem kapitalisme, kaum pekerja atau proletar tertindas oleh sistem produksi yang berorientasi pada keuntungan pemilik modal. Bahasa dan komunikasi yang digunakan oleh kelas dominan berfungsi untuk menekankan kesadaran kelas pekerja. Tugas teori krisis adalah menciptakan bahasa baru yang membebaskan dan membangkitkan kesadaran kelas menuju emansipasi sosial. Selanjutnya ada Frankfurt School, di mana dia adalah aliran pemikiran kritis yang dikembangkan oleh sekelompok intelektual di Institute for Frankfurt, Jerman. Tokoh-tokoh utamanya antara lain Max Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse, dan Jürgen Habermas. Fokus utama Frankfurt School adalah mengkritis media massa dan komunikasi sebagai alat penindas dalam masyarakat kapitalis. Mereka mengembangkan konsep teori kritis untuk memahami kontradiksi sosial, ideologi dominan, dan bagaimana budaya massa digunakan untuk mempertahankan kekuasaan serta mencegah emansipasi rakyat. Selanjutnya ada postmodernisme dan poststrukturalisme. Yang pertama itu ada postmodernisme, itu menolak narasi besar dan kebenaran universitas. Tokoh utamanya adalah Jean Francis Lyotard dan James Zeldauer. Selanjutnya ada postmodernisme dan poststrukturalisme. Postmodernisme itu menolak narasi besar dan
kebenaran universitas. Tokoh utamanya adalah James Francis Lyotard dan James Baudrillard yang menyoroti bagaimana realitas diskonstruksi melalui simulasi dan tanda-tanda dalam media. Terus untuk poststrukturalisme itu dipelopori oleh James Derrida, Roland Barthes, dan Maxwell Pascal yang menolak makna yang tetap dan universal. Makna dianggap bersifat cair, kontekstual, dan selalu terbuka untuk ditafsirkan ulang. Keduanya menyoroti bagaimana bahasa, simbol, dan wacana membentuk realitas sosial serta mempertahankan relasi kekuasaan dalam masyarakat modern. Gaya selanjutnya ada postkolonialisme dan kajian feminis. Postkolonialisme, Edward Said mengkaji dampak kolonialisme terhadap budaya dan identitas. Wacana kolonial menciptakan yang lain. The author untuk mempertahankan dominasi Barat atas budaya non-Barat. Kajian feminis memandang gender sebagai konstruksi sosial, bukan sekadar perbedaan biologis. Tradisi ini mengkritik sistem patriarki dan ideologi maskulinitas serta menghubungkan gender dengan ras, kelas, dan seksualitas. Keduanya meneliti bagaimana komunikasi menyebabkan ideologi dominan dan mencari cara menciptakan komunikasi yang lebih serta dan membebaskan. Nah, di sini ada kesimpulannya. Kesimpulannya, tradisi kritis dalam teori komunikasi membahas bagaimana komunikasi, bahasa, media, dan budaya dapat memengaruhi kekuasaan serta menciptakan ketidaksetaraan dalam masyarakat. Tradisi ini bertujuan untuk mengungkap bentuk-bentuk dominasi dan penindasan agar masyarakat memiliki kesadaran kritis dan dapat mendorong perubahan sosial yang lebih adil. Tradisi kritis berkembang melalui berbagai pemikiran seperti Marxisme, Fourth School, postmodernisme, postkolonialisme, dan feminisme yang sama-sama meneliti hubungan antara komunikasi, ideologi, serta kekuasaan secara keseluruhan. Tradisi kritis mengajarkan bahwa komunikasi memiliki peran penting dalam membentuk cara berpikir masyarakat dan dapat menjadi alat untuk mencapai kebebasan, kesetaraan, serta perubahan sosial yang lebih baik. Sekian dari presentasi tradisi kritis dalam teori komunikasi. Kalau ada salah mohon maaf. Terima kasih.